Pemeriksaan feses adalah tes yang dilakukan pada sampel feses untuk mendiagnosis sejumlah penyakit pada sistem pencernaan. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya infeksi yang berasal dari bakteri, virus, atau parasit, dan berbagai penyakit. Alat handscoon bersih, taslin, botol bersih dengan penutup, lidi dengan kapas lembab, bengkok, perlak pengawas, tisu, tempat bahan pemeriksaan, sampiran. Prosedur tindakan: mendekatkan alat, memberitahu pasien, mencuci tangan, memasang perlak pengawas dan sampiran, melepas pakaian bawah pasien, mengatur posisi dorsal recumbent, memakai handscoon, telunjuk diberi pasir lalu dimasukkan ke dalam anus dengan arah ke atas kemudian diputar ke kiri dan ke kanan sampai teraba feses. Setelah dapat dikeluarkan perlahan-lahan lalu dimasukkan ke dalam tempatnya. Anus dibersihkan dengan kapas lembab dan keringkan tisu, melepas handscoon, merapikan pasien, mencuci tangan. Untuk pemeriksaan kultur, pengambilan feses dengan cara steril, gunakan swab yang steril, lalu dimasukkan ke dalam kantung steril. Untuk tes Gueich, pulaskan feses pada kertas dan teteskan reagen ke pulasan tadi. Untuk hemates dan dengan memulaskan feses pada kertas saring dan beri tablet pada tengah spesimen dan tambahkan air. Untuk hemocult dengan memulaskan feses di atas lingkaran dan teteskan reagen. Pengambilan: ambil spesimen dengan menggunakan sarung tangan bersih. Jumlah feses tergantung pemeriksaan 2,5 cm untuk feses padat dan 15-30 ml untuk feses cair. Untuk kultur, gunakan swab yang steril lalu dimasukkan dalam kantung steril. Penyimpanan: feses tahan kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Bila 1 jam lebih, gunakan media transport yaitu Schwartz medium ataupun Peptone water. Penyimpanan kurang dari 24 jam pada suhu ruang, sedangkan lebih 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian pengiriman kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport atau kultur pada media tetrathionate broth. Spesimen sputum. Sputum atau dahak adalah bahan yang keluar dari bronki atau trakea, bukan ludah atau lendir, yang keluar dari mulut, hidung atau tenggorokan. Tujuan untuk mengetahui basil tahan asam dan mikroorganisme seperti tuberkulosis pulmonal, pneumonia bakteri, bronkitis kronis, bronkitaksis yang ada dalam tubuh pasien sehingga diagnosa dapat ditegakkan. Indikasi: pasien yang mengalami infeksi atau peradangan saluran pernafasan apabila diperlukan. Persiapan alat: sputum pot, tempat ludah yang bertutup, botol bersih dengan penutup, handscoon, formulir dan etiket, perlak pengawas, bengkok, tisu. Prosedur tindakan: menyiapkan alat, memberitahu pasien, mencuci tangan, mengatur posisi duduk, memasang perlak pengawas di bawah dagu dan menyiapkan bengkok, memakai handscoon, meminta pasien membatukan dahak ke dalam tempat yang sudah disiapkan, sputum pot, mengambil 5 cc bahan, lalu masukkan ke dalam botol, membersihkan mulut pasien, merapikan pasien dan alat, melepas handscoon, mencuci tangan. Pengiriman spesimen sputum.
Pengiriman spesimen ke laboratorium harus secepat mungkin. Bila tidak memungkinkan, pengiriman sputum dilakukan dalam cool box 2-8 C, kecuali pengiriman kurang dari 1 jam. Penyimpanan spesimen sputum. Penyimpanan pada pot steril berpenutup. Semua spesimen harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin segera setelah pengambilan. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam cool box 2-8 C, jangan lebih dari 1 jam. Waktu pengambilan sputum. Untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis paru dari periksa mikroskopik, diperlukan 3 kali pengambilan sputum dalam 2 kunjungan, yaitu sputum sewaktu, yaitu ketika penderita pertama kali datang, sputum pagi, keesokan harinya ketika penderita datang lagi dengan membawa sputum pagi, dikeluarkan pagi-pagi setelah bangun tidur. Sputum sewaktu. Pada saat penderita tiba di laboratorium, penderita diminta mengeluarkan sputumnya lagi. Sebelum pengambilan, pasien diberi penjelasan mengenai perbedaan sputum dengan ludah agar spesimen yang diperoleh sputum sejati. Bila pasien mengalami kesulitan mengeluarkan sputum, pada malam hari sebelumnya diminta minum teh manis atau diberi obat ekspektoran. Sebelum pengambilan spesimen, pasien diminta untuk berkumur dengan air. Bila memakai gigi palsu, sebaiknya dilepas. Sputum diambil dari batukan pertama. Cara membatukan sputum: tarik nafas dalam dan kuat dengan pernapasan dada. Batukan kuat sputum dari bronkus, trakea, mulut, wadah penampung. Amati keadaan sputum. Sputum yang berkualitas baik akan tampak kental, purulen dengan volume cukup 3-5 mili. Tutup wadah dengan rapat dan segera kirim ke laboratorium. Cara membatukan sputum: tarik nafas dalam dan kuat dengan pernapasan dada. Batukan kuat sputum dari bronkus, trakea, mulut, wadah penampung. Wadah penampung berupa pot steril. Sebaiknya pilih sputum yang mengandung unsur-unsur khusus seperti butir keju, darah, dan unsur-unsur lainnya. Bila sputum susah keluar, lakukan perawatan mulut. Perawatan mulut dilakukan dengan obat glyceril guaiacolet ekspektoran 200 mg atau dengan mengonsumsi air teh manis saat malam sebelum pengambilan sputum. Bila sputum tidak bisa didahakkan, sputum diambil secara aspirasi transrachel, bronchial lavage, lung biopsi. Spesimen cairan pervagina. Pemeriksaan cairan pervagina. Pengeluaran cairan pervagina berupa keputihan. Keputihan adalah cairan yang keluar dari vagina. Keputihan dapat timbul dari berbagai keadaan, yaitu secara normal atau fisiologis dan secara patologis. Keputihan fisiologis adalah keputihan yang normal, terjadi akibat perubahan hormonal seperti saat menstruasi, stres, kehamilan, dan pemakai kontrasepsi. Sedangkan keputihan patologis adalah keputihan yang timbul akibat kondisi medis tertentu dengan penyebab tersering adalah akibat infeksi parasit, jamur, atau bakteri. Manfaat: untuk mengetahui jenis-jenis bakteri ada di vagina dari pemeriksaan, untuk mengetahui penyakit yang dapat mengganggu kesehatan wanita lewat bakteri yang ditemukan vagina. Persiapan alat: kapas lidi, objek gelas, bengkok, sarung tangan steril, spekulum, kain kasa, kapas, sublimat, bengkok, perlak. Prosedur tindakan: memberitahu dan memberi penjelasan pada klien tentang tindakan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan pasien. Mempersiapkan alat dan bahan dan mendekatkan alat ke dekat pasien. Memasang sampiran
jaga privasi pasien, memasang pengalas di bawah bokong pasien, memasang posisi pasien, dosa rekunden, mencuci tangan, memakai sarung tangan, membuka labia mayora dengan ibu jari dan jari telunjuk, tangan yang tidak dominan, mengambil sekret vagina dengan kapas lidi dengan tangan yang dominan sesuai kebutuhan, menghapus sekret vagina pada objek gelas yang disediakan, membuang kapas lidi pada bengkok, memasukkan objek gelas ke dalam piring atau ke dalam tabung kimia dan ditutup, memberi label dan mengisi formulir pengiriman spesimen untuk dikirim ke laboratorium, membereskan alat, melepas sarung tangan, mencuci tangan, melakukan tindakan. Pengertian asuhan pada pasien pre, intra, dan post operasi. Asuhan adalah bantuan yang diberikan oleh tenaga paramedik, bidan perawat kepada individu atau klien. Depkes 1996. Asuhan pada pasien pra, intra, dan post operasi merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh bidan kepada klien selama proses persiapan, proses pelaksanaan, dan proses pemulihan operasi untuk memenuhi kebutuhannya. Persiapan dan asuhan pre-operasi. Keberhasilan dan tindakan pembedahan secara keseluruhan sangat tergantung pada fase ini. Hal ini disebabkan fase preoperatif merupakan tahap awal yang menjadi landasan untuk kesuksesan tahap selanjutnya. Kesalahan yang dilakukan pada tahap ini akan berakibat fatal pada tahap berikutnya. Pengkajian secara integral meliputi fungsi fisik, biologis, dan psikologis sangat diperlukan untuk keberhasilan dan kesuksesan tindak operasi. Adapun persiapan klien sebelum memasuki kamar operasi meliputi konsultasi dengan dokter obstetrik, ginekologi, dan dokter anestesi. Konsultasi dalam persiapan tindakan operasi meliputi informed consent sebagai wujud dari upaya rumah sakit menjunjung tinggi aspek etik hukum, maka pasien atau orang yang bertanggung jawab terhadap pasien wajib untuk menandatangani surat pernyataan persetujuan operasi. Artinya, apabila tindakan yang dilakukan pada pasien terkait dengan pembedahan, keluarga mengetahui manfaat dan tujuan serta segala risiko dan konsekuensinya. Pramedikasi. Pramedikasi adalah obat yang diberikan sebelum operasi dilakukan sebagai persiapan atau bagian dari anestesi. Pramedikasi dapat diresepkan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan, misalnya relaksan, antiemetik, analgesik, dan lain-lain. Tugas bidan adalah memberikan medikasi kepada klien sesuai petunjuk. Perawatan kandung kemih dan usus. Konstipasi dapat terjadi sebagai masalah pasca bedah setelah puasa dan imobilisasi. Oleh karena itu lebih baik dilakukan penggosongan usus sebelum operasi. Kateter residu atau indwelling dapat tetap dipasang untuk mencegah terjadi trauma pada kandung kemih selama operasi. Persiapan fisik pre-operasi yang dialami oleh pasien dibagi dalam 2 tahapan, yaitu persiapan di unit perawatan dan persiapan di ruang operasi. Berbagai persiapan fisik yang dilakukan terhadap pasien sebelum operasi antara lainnya itu status kesehatan fisik secara umum, status nutrisi, keseimbangan cairan dan elektrolit, kebersihan lambung dan kolon, pencukuran daerah operasi, personal hygiene, pengosongan kandung kemih, latihan pra-operasi, latihan napas dalam dan latihan batuk efektif, gerak sendi. Persiapan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan radiologi dan diagnostik, pemeriksaan laboratorium seperti darah, biopsi, pemeriksaan kadar gula darah. Prinsip-prinsip umum. Prinsip asepsis. Ruangan adalah usaha agar dicapainya keadaan yang memungkinkan terdapatnya kuman-kuman patogen dapat dikurangi atau ditiadakan. Prinsip asepsi personel. Teknik persiapan sebelum operasi 3 tahap. Cuci tangan steril, penggunaan gaun operasi, penggunaan sarung tangan steril. Prinsip asepsis pasien sebagai prosedur harus dilakukan untuk membuat medan operasi steril.
prinsip asepsis instrumen perawatan dan sterilisasi alat. Hal-hal yang dilakukan oleh bidan terkait dengan pengaturan posisi pasien meliputi kesejahteraan fungsional, B. Pemajanan area pembedahan, C. Mempertahankan posisi sepanjang prosedur operasi, D. Monitoring fisiologis. Tindakan yang dilakukan antara lain A. Memanage keamanan fisik pasien, B. Mempertahankan prinsip dan teknis asepsi. Persiapan dan asuhan post-operasi. Asuhan post-operasi segera setelah operasi harus dilakukan di ruang pemulihan tempat adanya akses yang cepat ke oksigen, penghisap, peralatan resusitasi, monitor, sel panggil emergensi, dan staf terampil dalam jumlah dan jenis yang memadai. Asuhan pasca operasi secara umum meliputi pengkajian tingkat kesadaran, pengkajian suhu tubuh, frekuensi jantung, nadi, respirasi, dan tekanan darah, mempertahankan respirasi yang sempurna, mempertahankan respirasi darah yang adekuat, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, mempertahankan eliminasi, pemberian posisi yang tepat pada pasien, mengurangi kecemasan dan dengan komunikasi secara terapeutik, mengurangi rasa nyeri pada luka operasi, mempertahankan aktivitas misalnya latihan memperkuat otot, perawatan luka yang benar.